Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumiddiyana, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan ini kami pergunakan untuk membahas tentang rukun, kemudian sunnah-sunnah, serta syarat-syarat apa yang harus terpenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan puasa. Bagaimana hukum puasa ini? Puasa Ramadan yaitu adalah sebuah kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manfaatnya yang sangat begitu besar untuk kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebagai landasan dari kewajiban puasa Ramadan ini, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian hadis Nabi SAW pun banyak menyebut tentang kewajiban saum Ramadan ini. Di antaranya adalah hadis-hadis tentang rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, sampai kepada saum Ramadan. Dan pada akhirnya para ulama pun berijma akan kewajiban dari puasa bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa ini mempunyai rukun, sunnah-sunnah, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan puasa adalah seseorang haruslah muslim, berakal, dan balik. Tiga syarat ini merupakan syarat utama di dalam taklif seseorang bisa disebut mukallaf kalau dia adalah seorang yang muslim, akil, sekaligus balik. Sehat adalah syarat berikutnya, dan mukim itu juga adalah sebagai satu syarat untuk bisa melaksanakan puasa. Karena orang sakit tentu tidak berkewajiban lagi untuk melaksanakan puasa. Apabila sakitnya lantas membawa kepada bahaya terhadap dirinya dan sakitnya membuat dirinya merasa berat untuk melaksanakannya. Seorang musafir pun juga demikian, karena safar akan membuat seseorang berat untuk melaksanakan puasa. Meskipun orang sakit dan orang yang musafir, tentu saja jika dalam keadaan tertentu bisa melaksanakan puasa, maka puasanya pun sah. Dan khusus bagi para wanita, bagi para perempuan muslimah, tentu syarat bebas suci dari haid dan nifas merupakan syarat yang tersendiri, yang khusus ada pada wanita-wanita muslimah yang akan melaksanakan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, rukun puasa ini ada yang mengatakan cukup satu, tetapi ada pula yang menambahkannya dua. Yang pertama adalah bahwa puasa ini rukunnya imsak
an jami'il muftirat, adalah menahan diri untuk menghindari dan menjauhi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Kemudian yang kedua adalah niat. Karena niat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai macam peribadatan di dalam Islam. Dia adalah penopang sekaligus penentu dari sebuah amal perbuatan. Dengan niat yang baik, insya Allah akan dihasilkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan niat yang buruk pun akan sebaliknya. Niat di dalam puasa ini haruslah kita lakukan sebelum fajar hari itu, hari puasa itu akan kita laksanakan. Karena baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, man lam yujmi' asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Akan tetapi beberapa ulama menyebut bahwa niat ini bisa saja dilakukan cukup sekali di awal Ramadan. Kemudian seraya berniat sebelum fajar untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Agar pada suatu hari seumpamanya terbangun kesiangan sehingga tidak sahur pun sudah tercover oleh niatan ini. Tetapi yang lebih baik dan afdal adalah tajdid an-niyah, memperbarui niat itu setiap malamnya sebelum fajar, meskipun hanya beberapa detik, untuk bisa melaksanakan puasa pada hari berikutnya. Tentu niat ini adalah perbuatan hati yang tidak membutuhkan untuk dilafadzkan. Karena beberapa ulama, Sayyid Sabiq, Ibnu Taimiyah pun menyatakan bahwa seseorang yang bersahur, bangun untuk bersahur, untuk melaksanakan puasa, pada hakikatnya adalah sudah nawin, sudah untuk melaksanakan niat itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa puasa ini selain ada rukun yang harus kita penuhi, juga ada hal-hal yang hendaknya bisa kita laksanakan sebagai bentuk dari sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan, sehingga puasa ini akan berdampak dan mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan adalah yang pertama, tentu saja bersahur. Karena sahur dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW barokah. Kenapa disebut barokah? Tambahan kebaikan. Karena sahur ini akan membuat seseorang lebih kuat untuk melaksanakan puasa, dan juga memberikan kesemangatan tersendiri untuk melaksanakan puasa. Serta kalau orang melaksanakan sahur, tentu suasananya berbeda jika dibandingkan dengan yang tidak melaksanakan sahur. Apalagi para malaikat pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada mereka-mereka yang melaksanakan sahur meskipun hanya dengan seteguk air putih atau air teh dan lain-lain sebagainya. Kemudian mengakhirkan sahur juga merupakan bagian daripada sunnah
kita melaksanakan puasa. Mentakjilkan buka, mensegerakan buka juga merupakan bagian dari sunnah puasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarus Al-Qur'an, kemudian juga berdoa pada saat berpuasa merupakan bagian-bagian dari sunnah yang bisa kita laksanakan. Memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, bahkan mujahadah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan pun merupakan bagian dari sunnah pada bulan Ramadan yang hendaknya bisa menghiasi puasa kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berpuasa kemudian kita berbuka, bacalah doa sesuai dengan apa yang sudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Di antaranya doa-doa itu adalah zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ada pula doa yang lain, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, serta doa-doa yang lain yang ma'thur dari Nabiullah Muhammad SAW bisa kita lakukan tatkala kita membuka puasa kita. Semoga bermanfaat. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.